Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucapkan salam buat saudara-saudari dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam, berjumpa lagi dengan saya Yeski, dan kesempatan ini juga saya sharing dan saya bagian tentang firman Tuhan. Dan saat ini juga masih dalam soal berdosa. Dan saudara-saudari, di saat ini saya akan bagikan satu ayat firman Tuhan, yaitu tentang dosa. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 20. Di situ berbunyi bahwa sesungguhnya di bumi ini tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik. Nah, saudara-saudari, di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 20, di sini firman Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya atau benar-benar bahwa di bumi ini tidak ada orang yang saleh, tidak ada orang yang benar, tidak ada orang yang beriman, tidak ada orang yang suci, tidak ada orang yang sempurna. Dan ini adalah firman Tuhan sendiri menyatakan bahwa semua manusia adalah orang berdosa. Nah, saudara-saudari, dalam kitab ini, Pengkhotbah ini adalah ditulis oleh Raja Salomo. Salomo adalah raja yang ketiga. Dia adalah raja bangsa Israel yang ketiga. Yang pertama adalah Saul, yang kedua adalah Daud, yang ketiga adalah Salomo. Salomo ini dia menuliskan Pengkhotbah ini. Saya menjelaskan latar belakang dari penulisan Pengkhotbah ini. Pengkhotbah ini adalah ditulis oleh Salomo. Salomo adalah raja yang luar biasa, dan dia adalah mendapatkan hikmat yang luar biasa dari Allah atau dari Tuhan secara langsung. Dan itu tercatat di dalam satu Raja pasal 4 ayat 29 sampai 31. Di situ mengatakan bahwa dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala bani timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan orang Esrai itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapatkan nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Nah, saudara-saudari, di dalam kitab ini mengatakan bahwa Salomo mendapatkan hikmat yang amat besar, dan dia mendapatkan akal budi yang luasnya adalah seperti dataran pasir di tepi laut. Nah, karena dia meminta hikmat dan pengertian kepada Tuhan. Dan Amsal pasal 1 ayat 7 mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Dan Salomo dia mendapatkan hikmat yang luar biasa. Justru dia mendapatkan hikmat yang luar biasa. Inilah menarik, dan orang-orang atau perempuan-perempuan dari Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het mencintai Salomo karena dia memiliki hikmat yang luar biasa. Dan itu adalah tercatat di dalam 1 Raja 11 ayat 1. Di situ berkata bahwa adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing,
Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Ed. Itu tercatat di dalam 1 Raja 11 ayat 1. Dan Salomo ini adalah dia memiliki istri adalah 700 istri dan gundik adalah 300. Dan perempuan-perempuan inilah yang menarik hati Salomo kepada penyembahan berhala. Tadinya Salomo adalah dia memiliki hikmat yang luar biasa, memiliki bijaksana yang luar biasa, dan dia saleh kepada Tuhan, dia takut kepada Tuhan, dan mentaati setiap peraturan perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi karena dia mencintai banyak perempuan, sehingga perempuan-perempuan Moab, Ed, dan Amon, Edom inilah yang menarik hati Salomo untuk menyembah dan berbakti kepada penyembahan-penyembahan berhala. Akhirnya melalui kesadaran itu, Salomo menyadari bahwa dia membuat topik untuk menuliskan kitab, yaitu adalah Pengkhotbah. Maka melalui kesadaran itu Salomo melanjutkan kitab Pengkhotbah, dan dia memulai adalah segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi itu adalah latar belakang Raja Salomo menuliskan kitab Pengkhotbah. Nah, tapi saudara-saudari, di dalam ayat yang tadi kita sudah baca di Pengkhotbah pasal 7 ayat 20, di situ berkata bahwa sesungguhnya di bumi ini tidak ada orang yang saleh. Justru tidak ada orang yang saleh, tidak ada orang yang benar. Maka Allah mengasihi manusia sehingga dia mengutus anaknya ke dalam dunia supaya melalui beriman dan percaya dan menerima Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, semua manusia bisa dibenarkan dan bisa menjadi orang yang kudus, bisa menjadi orang yang sempurna. Maka itu, saudara-saudari, marilah dan terimalah Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan Anda, supaya kamu bisa mendapatkan peruntungan atau mendapatkan keselamatan kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan ini menjadi berkat buat saudara-saudari semua. Shalom, God bless you.